teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Aksa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu 17 Juni, cuma ini adalah konten kemarin Jumat 16 Juni 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik sosial media deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab pada jeda waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara komen, share, subscribe. Karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di channel saham, saya sampai konten harian, setiap minggu konten spesial. Oke, kita masuk ke transaksi, di mana kemarin Jumat transaksinya 12,7 T dengan pergerakan asing masih net sell 880 miliar. Dominan di pasar reguler 788, sisanya ada di pasar nego. Indonesia koreksi sendiri, IHSG, yang lain regional menguat ya. Dan US pun juga, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Indosat 132 miliar, Gotoh 88 miliar, Buka 27 miliar, MTEK 22 miliar, LPF 19 miliar, Excel 11 miliar, Dharma 10 miliar, Antam 8 miliar, BMA 8 miliar, ICBP 8 miliar, JSMR 8 miliar, BRPT 3 miliar, MDKA 2 miliar, IGRM 1 miliar, dan Adikarya 500 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Telkom 261 miliar, BBCA 208 miliar, BBRI 89 miliar, Biotraktor 64 miliar, Mitratel 57 miliar, BBNI 47 miliar, INDF 43 miliar, BTPS 38 miliar, Unilever 23 miliar, Astra 23 miliar, Mika 20 miliar, Adaro 18 miliar, ITMG 16 miliar, Alfamart 15 miliar, INKP 15 miliar, Tepik 12 miliar, Film 11 miliar, BBTN 10 miliar, Arto 7 miliar, Tower 6 miliar, INTP 6 miliar, SMGR 6 miliar, Friend 5 miliar, TPIA 4 miliar, BRMS 3 miliar, Bumi 3 miliar, Inco 3 miliar, MAPI 3 miliar, ADMR 3 miliar, BRIS 2 miliar, dan AK 2 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke seleknanya IHSG dulu. Cuman sebelumnya ini saya mohon maaf ya. Kebetulan ini saya baru sakit, flu, radang tenggorokan, dan batuk. Jadi kalau misalkan nanti dalam bahas konten ada banyak jeda, saya mohon maaf, dan mungkin juga untuk konten kali ini tidak bisa terlalu panjang ya, karena untuk ngomong lama itu tenggorokan gak enak banget. Oke, kita langsung masuk ke IHSG dulu, yang intinya masih on track, melanjutkan view kemarin ya, di mana market masih bottom di 6660 dan sudah rebound. Kemarin kalau kita perhatikan, IHSG juga turun sampai 6669, cuman tidak jebol 6660. Artinya sudah ada potensi bottoming, dan selama tidak jebol 6660, arahnya pun juga sudah bagus. Gunakan patokan 6660 untuk saat ini ya, selama nggak jebol area tersebut. Ada setup inverted head and shoulder yang akan dikonfirmasi ketika dia break 6765, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia putar balik, jebol 6660, ya artinya kita bakal sekali lagi menguji 6500-an, seperti itu. Jadi area krusial saat ini 6660 untuk supportnya, sedangkan untuk resist itu sekitar 6750 sampai 6760. Kalau break atas dia cakep, kalau jebol bawah dia retracement dulu, seperti itu. Kalau kita lihat polanya, baik besar maupun kecil juga cenderung sideways, jadi ya manfaatin buat tektokan dulu aja. Dan yang penting sama, selalu pilih saham yang bagus-bagus dan batasi resiko. Terlihat mulai reject dari EMA 20, cuman satu hal yang menarik, dia mulai duduk di atas EMA 20. Biasanya ini menyamping dulu, baru akhirnya breakout. Cuman untuk konfirmasinya, biarkan market yang mau konfirmasi. Oke, kita langsung masuk ke saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya mulai dari, kita cari yang ada spread ya. Mitratel coba kita bahas deh. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita bahas Mitratel, di mana Mitratel berhasil naik 3,08%. Candle-nya cukup menarik, volumenya pun juga besar sekali. Terakhir Mitratel bottom di sideways-nya. Dan ternyata dia sempat lower low ya, turun sampai 620. Tapi kalau saat ini kita lihat, sudah ada konfirmasi untuk reversal, karena dia juga sudah punya higher low dan juga higher high. Satu yang pengen saya cek adalah bullish diversion ya, ternyata sudah muncul ya, di mana indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Dan saya rasa untuk saat ini Mitratel sedang proses menuju ke swing high-nya, seperti itu. Untuk resist kita bisa tarik dari atas sampai bawah, 760 sampai 620, dan ini adalah beberapa resist
dari si mitra tel. Kalau misalkan besok ada reject, lalu dia ada pelemahan, coba perhatikan di 650. Siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder, retracement dulu, baru akhirnya menuju ke targetnya di sekitar 705. Seperti itu. Untuk support saat ini nih di 650 sampai 620, sedangkan untuk resist gunakan Fibo ini 670, 685 baru 705. Kita lihat dalamnya, ternyata kurang bagus transaksinya ya. Terjadi distribusi yang cukup besar, dan sebenarnya kalau kita lihat ya, mitra tel ini udah keluar dari sideways juga. Yang sebelumnya dia downtrend, di sini same low, same high, same low, lower, same high, same low, lower high. Nah ini kan dia sudah lower low ya. Jadi ada potensi karena dia sudah lower low, artinya sudah downtrend, dia cuma sampai area pullback, lalu habis itu lower low lagi. Ya intinya perlakukan dia seperti saham downtrend, karena by structure dia sudah downtrend, dan jangan lupa selalu TS seperti itu. Kenaikannya bisa dimanfaatin, tapi kalau misalkan tidak kena target, TS-nya harus tetap. Untuk mitra tel saya lanjutkan, saya ingin coba cek, kita cari yang ada spread dan menarik. Film udah 3000 aja, itu terakhir kita bahas di 1000-an ya, nggak saya bahas dulu deh. Friend udah, Bumi juga udah, Akra Akra belum deh. Kita masuk ke yang dibeli asing aja langsung. Indosat kemarin udah ya, Bukalapak juga udah, Happy Cuan kalau ada yang mau diskusi. MTech boleh deh kita update view-nya deh. View dari si MTech. Kalau kita lihat memang tekno-teknoan baru menarik kalau saat ini ya. Tekno konstruksi. Nah, ini adalah setup MTech terakhir di mana sebelumnya MTech ini membentuk yang namanya falling wedge ya. Dia bikin falling wedge dan berhasil breakout pada 12 Juni dia breakout. Sempat kemarin reject, itu kesempatan untuk entry dan akhirnya sudah higher high lagi. Nah, kalau kita pakai view falling wedge, maka dari itu target maksimal dari MTech itu adalah di falling wedge utamanya, itu 1175. Cuman ya sebelumnya ada resist juga di sekitar sini. Sini ya, ini ada resist juga cukup kuat, 855. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ya sudah ada konfirmasi dan sudah berhasil breakout, volumenya pun juga sudah bagus. Saya rasa ada potensi upside untuk si MTech. Tinggal antara dia sampai 850 doang atau dia bisa sampai 1180. Tuh, maksudnya apa? Kalau misalkan ada resist dan ada retracement bisa dipantau buat entry. Tuh, misalkan siapa tahu dia inverted and shoulder kiri, head, naik turun sekali lagi shoulder kanan gitu bisa juga. Atau siapa tahu dia head and shouldernya di sini bisa juga ya, shoulder kiri, ini baru mau bikin head, nanti bikin shoulder kanan gitu bisa juga. Yang jelas tinggal perhatikan area tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk resist 1 saat ini di sini ya sekitar 820 lah sampai 850. Sedangkan untuk resist 2-nya cukup jauh, masih di 1175. Seperti itu. So far so good, support masih di area 680 dan 730. Seperti itu. Ini mungkin bisa manfaatin buat exit ya kalau teman-teman posisi nyangkut. Tapi kalau posisinya punya barang, floating profit ya tinggal jaga aja. Seperti itu. Price action bagus, transaksi pun juga auto cakep ya. Momentum menguat menuju golden cross, ikuti price action aja. Itu untuk MTech. Saya ingin lanjutkan view-nya Dharma yang juga masih rebul. Oke, kita bahas Dharma, di mana kemarin Dharma naik 5,45%. Candle-nya solid, volume pun juga masih bagus ya. Ini Dharma saham all time high, jadi sky is the limit, nggak ada resist-resisan lagi. Kita bahas di mana Dharma start. Jadi sebelumnya dia berhasil breakout di sini ya, si Dharma ini. Dia breakout dengan volume yang sangat bagus ya. Ini awal start bullish-nya. 23 Februari kan volumenya jumbo banget. Ini yang dimaksud dengan volume is everything ya. Kalau kita lihat nih, kalau teman-teman perhatikan, ketika di sini masih gede-gede volumenya ketika koreksi, tapi ketika bottom sudah mulai mengecil dan ketika bullish ini sudah tanda-tanda manasin mesin, dari ini sudah breakout dan setelah itu dia bullish. Pertama dia breakout all time high dulu, lalu retracement ke area yang sebelumnya resisten become support dan setelah itu memulai fase bullishnya sampai sekarang naik di 1450. Kalau kita gunakan sebuah uptrend channel, kita bisa tarik seperti ini walaupun tidak terlalu rapih ya. Bahkan juga kalau kita lihat tren bisa menguat juga. Saya lebih pengen pakai price action aja, dimana kalau kita perhatikan yang pertama di sini dia membentuk continuation ascending ya. 1 2 3 breakout.
Maka dari itu targetnya bisa setinggi ini kalau dari setup ascending. Nah, 1300 itu sudah hit. Nah, setelah itu dia akan menguat nih, breakout. Lalu di sini saya melihat ada potensi continuation dari si Dharma ini. Ini konsolidasi di atas ya. Dan sebenarnya kalau diperhatikan lagi, dia bikin ascending juga. 1, 2, breakout seperti itu. Dan terakhir pun juga kemarin dia bikin continuation lagi. Nih, flag itu ya. Dan sekarang sudah berhasil breakout lagi. Simpelnya sebenarnya satu hal teman-teman. Dharma ini saham uptrend. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk target terakhirnya saat ini sih ada di 1600. Ya, seperti itu. Tinggal apakah dia bakalan hit atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Dan jelas kalau mau entry sekarang, jelas tidak ada pijakan yang bagus. Tapi kalau punya barang tinggal jaga TS aja ketika ada reject yang kuat. Untuk support masih area 1300 sampai 1240. Sedangkan resist gunakan area tadi. Kita lihat dalamnya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia rapih ya, ngikutin EMA 50, EMA 20, EMA 20, EMA 20, EMA 20. Nah, artinya bisa digunakan buat trailing stop juga. Selama nggak close di bawahnya itu cakep. Kita lihat akumulasinya pun juga kalau ke belakang bagus sebenarnya. Cuman sudah mulai pada fase distribusi. Seperti itu. Apakah distribusi bakal langsung turun? Nggak pasti juga ya. Karena bisa juga mereka tarik nafas, di TP dulu untuk tarik lebih tinggi, gitu bisa juga. Makanya price action itu penting. Dan sebaliknya, akumulasi nggak pasti naik. Kalau teman-teman cari buktinya, lihat BBYB itu. Akumulasinya udah dari kapan? Sampai sekarang masih turun terus. Seperti itu. Jadi ya memang ada yang namanya perbedaan persepsi ya. Time frame-nya bandar sama time frame-nya kita beda. Makanya perlu yang namanya price action buat mengkonfirmasi. Tuh, yang penting sama, batasi resiko aja untuk si Dharma. Saya lanjutkan, saya pengen langsung masuk ke yang merah-merah. Raja 15%. Coba kita bahas deh. Gila, ARP baru ini. Gak tanggung-tanggung langsung 15%. Oke, kita bahas. Kemarin Jumat, Raja turun. Dia turun ARP ya, 15%. Candlenya besar, volume pun juga besar juga. Terakhir Raja ini saham super bullish, di mana dia dari bottom di bawah. Waktu itu kita juga ada view-nya ya. Falling wedge, apapun itu. Yang jelas dia cakep dan naik sampai kemarin all time high di 1000. Nah, satu hal yang agak saya kurang suka memang ketika di 1000 itu dia sudah sempat sideways cukup lama. Seperti itu. Dan akhirnya dia breakdown pada tanggal ini. 22 Februari dia breakdown. Seperti itu. Dan memang selama dia tidak high high, kenaikannya adalah pullback namanya. Dan ternyata benar, Raja naik sampai same high-nya. Even sampai same high pun juga pullback ya, selama nggak higher high. Dan sekarang dia sudah kembali turun lagi, seperti itu. Simpelnya gini, di sini kan same high, same low, same high, same low, same high, same low, same high, lower low. Nah, ini same high lagi. Nah, ini dia baru mau menuju ke same low-nya atau bakalan ke lower low. Intinya apa? Kalau misalkan dia sampai 735, artinya dia bakal sideways lebih besar. Ya, karena dia yang same high, same low, same high, same low, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 730, artinya Raja akan reversal yang sangat besar. Seperti itu. Dan itu wajib hati-hati kalau sampai Raja jebol yang 730. Seperti itu. Untuk sekarang support ada di 925 sampai 900 ya. Tuh. Tapi kalau misalkan jebol, nextnya ya sekitar 800 sampai 730. Batasi resiko aja dari price action memang sudah kurang oke. Price action jelek, dalamnya pun juga auto kurang bagus ya transaksinya. Jadi ya ikuti price action aja. Untuk Raja, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek si. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau deh. MTEK, NCKL. Maaf ya saya baru batuk ini. Kita bahas TAPG aja deh. Lama banget saya nggak bahas sawit. Ini siapa tahu jadi perwakilan sawit hari ini. Oke, kita bahas TAPG, di mana kemarin Jumat TAPG berhasil naik 4,65%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Saya lihat. Tadi terakhir ada view yang kurang enak dari TAPG, karena itu pembahasan terakhir ya. Dimana kalau kita perhatikan sebenarnya TAPG ini kan sideways. Sejak tahun 2021 dia sideways terus. Dan kemarin sempat breakdown. Breakdown area sideways-nya. Jebol 550 dan turun sampai 500. Nah,
Makanya tadi ada setup downtrend dari si TAPG, tapi ternyata saat ini dia masih dikasih menguat untuk si TAPG ini. Nah, beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ini dia punya gap ya, dan juga punya area supply, itu perlu diperhatikan resistnya 585, dan kalau misalkan dia break, nextnya ada di downtrend line ini. Artinya apa? Ada potensi kenaikannya adalah pullback untuk turun lebih dalam. Kalau memang ini kemarin sudah valid ya. Misalkan dia sampai downtrend line, lalu habis itu lower low ya, artinya dia sudah valid downtrend. Yang sebelumnya sideways, breakdown, pullback, lower low, valid, lower high, lower low, high, lower low, jadi saham downtrend. Tapi, kalau misalkan dia berhasil breakout downtrend line, breakout structure, breakout sideways, selalu setelah itu dia bullish, maka dari itu ada potensi turun kemarin itu adalah yang namanya bull trap. Jadi, sengaja di breakdown dulu, biar pada cut loss, nah habis itu baru tarik ke atas. Itu pernah terjadi di sahamnya MNC kok, saya lupa. KPIG apa ya, yang sekarang udah 5.000 tuh. Atau apa sih itu? MNC, bentar, saya masih di kepo. Mesin ini. Mesin ini kan di 4.000 ya. Dulu sebelum dia bullish itu kan sideways panjang. Nah, di sini dia sideways panjang. Nih. Sideways panjang dari 2021 sampai akhir tahun lah. Dia sideways. Habis itu breakdown support dulu tuh. Jebret. Nah, ini bullish trend. Habis langsung ditarik ke langit ke-7 nih sampai 4.000 ke atas seperti itu. Nah, jelas ada banyak persepsi ya, tinggal kita perhatikan aja mana yang terkonfirmasi. Ya jelas untuk sekarang tinggal gunakan resistance tadi dulu aja. Seperti itu. Untuk support masih area 545 sampai 535 untuk saat ini. Kita lihat dalamnya transaksinya TAPG kemarin Jumat. Coba kita lihat bahwa ada akumulasi ketika di bawah maupun kemarin juga. Jadi so far transaksi bagus. Tinggal kita perhatikan konfirmasinya. Seperti itu. Ya, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel dengan cara teman saya subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.